Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Septiani Supandi, NIM 125241017, mata kuliah Pengauditan 1 dan Praktek Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kasus kompresif kasus audit PT Surya. 1. Opini awal, kondisi ideal. Opini wajar tanpa pengecualian, standar rapor sempurna. Kalau begini, kalau semua sesuai buku laporan audit, ikut SAK, aturan akuntansi, proses audit ikut SA, aturan ngecek. Dan bukti kita udah mantap, gak ada alasan buat ngasih nilai jelek untuk perusahaan mau IPO. Laporan itu juga harus nyentuh soal ICPR. Sistem internal ngasih tahu kalau nggak cuma angkanya aja yang benar, tapi cara ngerjain angkanya juga udah benar. 2. Soal sistem internal perusahaan ICPR. Anggap saja PT Surya Kencana ini mau jual sahamnya ke publik. Sebagai auditor, kita nggak cuma bertugas bilang angka labanya benar. Investor sekarang maunya lebih dari itu. Mereka pengen tahu gimana caranya PT Surya Kencana dapetin angka itu. Nah, kalau pabriknya canggih tapi sistemnya keamanannya jebol, itu bahaya juga. Kenapa kita wajib cek ICPR? Soal kepercayaan perusahaan mau IPO, udah kayak mau nikah sama investor, harus yakin kalau laporan keuangan itu enggak cuma cantik hari ini, tapi besok, lusa, dan seterusnya juga stabil. Sistem pengendalian internal ICPR yang kuat adalah bukti bahwa proses dibalik angka itu sudah kokoh dan enggak gampang ditembus oleh fraud atau human error. Ini syarat wajib regulator pasar modal. Audit jadi integrated. Tugas kita nggak cuma ngecek angka, tapi jadi audit terintegrate audit. Kita mesti kasih 2 jenis opini dalam satu kali kerja: opini atas laporan keuangan angkanya dan opini atas ICPR sistemnya. Inti laporan ICPR kalau dibikin terpisah, laporan ICPR yang kita bikin itu mesti fokus di sini. Siapa yang tanggung jawab? Kita wajib nekenin bahwa manajemen PT Surya Kencana yang bikin dan jaga sistemnya. Kita cuma ngecek doang. Ruang lingkupnya apa? Kita ngomong kalau kita udah ngecek semua desain dan operasional sistem internal mereka. Tujuannya ngasih keyakinan kalau sistem itu sudah mantap. Keputusan akhir, kita kasih opini kita, apakah ICPR PT Surya Kencana efektif atau enggak. Kalau efektif, investor lega. 3. Analisis skenario 1. Skenario 1. Ganti metode persediaan FIFO, rata-rata tertimbang. Keputusan utama, opini wajar tanpa pengecualian, tetapi disertai peragam penjelasan. Emphasis of matter. Kenapa opininya yang jelek? Fokus pada kewajaran angka saat ini. Kita nggak ngasih opini wajar dengan pengecualian karena nggak ada yang salah dengan angka-angka sekarang. Sesuai aturan main, perubahan metode FIFO rata-rata itu masuk akal dan sah secara SAK. Ini bukan kecurangan karena nggak ada catatan di angka yang material. Kita wajib kasih opini klien. Menurut opini di sini justru nggak sesuai standar auditing. Transparansi klien, manajemen udah ngasih tahu alasannya dan udah diungkapin dengan gelembang dicatat kaki. Kenapa kita nggak bisa diem aja? Fokus pada risiko informasi. Ini kuncinya. Meskipun angka 2024 benar, perbandingan angka 2024 dan 2023 jadi berbahaya buat publik. Masalah konsistensi. Perusahaan udah ngubah prinsip dasar ngitung laba. Ini nggak boleh didiamkan. Kalau investor bandingkan laba 2 tahun dan nggak tahu ada perusahaan rumus, mereka bakal salah tafsir dan ngambil kesimpulan ngaco soal kinerja perusahaan. Peran auditor, kita nggak cuma ngecek angka, tapi ngasih asuransi ke publik
Peraga penjelasan itu adalah tol kita buat menarik perhatian pengguna laporan pada fakta bahwa fondasi hitungan laba tahunan ini udah geser. Kita paksa mereka buat baca catatan 5. Pembeda yang angka bisa ditiru oleh AI. Auditor cuma nambahin peraga penjelasan untuk masalah konsistensi, perubahan prinsip atau aturan. Kita nggak akan nambahin peraga penjelasan kalau masalahnya cuma komparabilitas, perubahan estimasi. Kalau estimasi perubahan, contoh manajemen mutusin mesin tahan 8 tahun bukan 10 tahun. Ini ngubah angka tapi nggak ngubah prinsip akuntansi. Kita nggak perlu ikuti ngomong di laporan audit. Cukup manajemen aja yang ngejelasin catatan kaki. Kalau prinsip perubahan kasus ini, kita harus intervensi dengan peraga penjelasan untuk menghilangkan resiko salah tafsir publik. Intinya opini kita klien, tapi disertai warning peraga penjelasan karena adanya konsistensi biaya menyesatkan investor. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.